Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gultri Hidayani dengan NIM 2202-2009 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang, Juli-Desember 2022. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS Neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Materi yang saya bahas yaitu teori-teori neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. 1. Teori dasar pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu teori emosi. Teori emosi menyatakan bahwa peranan utama emosi berada di talamus yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Menurut teori ini, membangkitkan perasaan emosional yang merupakan akibat keterbangkitan korteks dan sistem saraf simpatik. Yang kedua, amigdala. Amigdala adalah struktur dalam sistem saraf berbentuk seperti almond yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pengalaman emosional dan fungsi seksual. Yang ketiga, pembelahan otak kiri dan otak kanan. Hipotesis lain mengemukakan kaitan antara dua belahan dengan kategori emosi yang berbeda. Menurut Jeffrey Gray 1970, aktivitas belahan otak kiri, terutama lobus frontal dan temporalnya berkait dengan sistem aktivitas berperilaku. Yang kedua, tokoh-tokoh neuroscience. Yang pertama, Charles Serigion mengemukakan bahwa neuron tidak hanya dapat bersifat aktif, tapi juga ada yang menggunakan terminal. Yang kedua, Luigi Gonfaloni 1971 dan Hermann von Helmont 1899 menemukan bahwa terdapat listrik dan sel-sel otot. Yang ketiga, Edgar Douglas Adrian mengemukakan bahwa bentuk, amplitude, dan kekuatan energi potensial. Yang ketiga, tahap-tahap teori pembelajaran neuroscience. Ada 5 tahap menurut Jenes 2008 pembelajaran neuroscience. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah rangkaian akibat awal dan sebelum memulai pengumpulan dan pengelolaan otak atau data. Yang kedua, tahap ekuisisi. Tahap ekuisisi adalah salah satu langkah untuk membeli sebagian atau seluruh perusahaan, entah itu dari sahamnya atau aset yang dimilikinya. Nantinya, pembeli atau yang disebut sebagai acquirer dan memperoleh kendali atas perusahaan yang mereka ekuisisi. Yang ketiga, tahap elaborasi. Tahap elaborasi adalah tahap pembelajaran yang dilakukan secara tekun dan cermat. Pada tahap ini, proses pembelajaran mengajar mengarahkan sistem yang dimulai dari mengajar tugas secara tekun dan cermat. Yang keempat, tahap formasi memori. Tahap formasi memori adalah tahap proses mental yang dimiliki individu untuk mengkode, menyimpan, dan mempertahankan dan mengingat informasi pengetahuan atau pengalaman masa lalu di dalam otak yang dapat dipanggil kembali untuk dalam mempergunakan beberapa waktu kemudian. Yang kelima, tahap integrasi fungsional adalah integrasi yang berbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Yang keempat, tujuan dari neuroscience. Tujuan dari neuroscience adalah eksplanasi,
yaitu menerangkan bagaimana sistem saraf dapat bekerja sepanjang hidup, melihat sistem individu, mengatur respon terhadap stimulus, mengontrol memori kerja, dan mengeksplanasi kejadian-kejadian misterius. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan ibu pembimbing. Cukup sekian dari pembahasan materi saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.